Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfia Afifah Nuraini dari kelas 11 IPA 1. Sejarah Indonesia Perang Diponegoro. Perang Diponegoro atau Perang Jawa dalam bahasa Inggris disebut dengan The Java War adalah perang besar dan berlangsung selama 5 tahun dari tahun 1825 sampai 1830 di Pulau Jawa, Hindia Belanda. Perang ini salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara di bawah kepemimpinan Jenderal Hendrik Marcus de Kock dan juga Pangeran Diponegoro. Penyebab terjadinya Perang Diponegoro dikarenakan dua sebab, yaitu sebab umum dan juga sebab khusus. Berikut ini sebab-sebab umum yang membuat terjadinya Perang Diponegoro, antara lain sebagai berikut. 1. Timbulnya rasa kekecewaan di kalangan para ulama karena masuknya budaya barat yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. 2. Wilayah Kesultanan Mataram yang semakin sempit dan para raja sebagai penguasa pribumi yang mulai kehilangan kedaulatan. 3. Belanda ikut campur tangan dalam masalah kesultanan. 4. Sebagian dari bangsawan merasa kecewa karena Belanda tidak mau mengikuti adat istiadat dari keraton. 5. Para bangsawan juga merasa kecewa karena Belanda telah menghapus sistem penyewaan tanah oleh para bangsawan kepada para petani yang mulai terjadi pada tahun 1824. 6. Kehidupan rakyat yang semakin menderita dan juga disuruh kerja paksa dan harus membayar berbagai macam pajak, yaitu pajak tanah, pajak jumlah pintu, pajak ternak, pajak pindah rumah, pajak pindah nama, pajak menyewa tanah atau menerima jabatan. 7. Pemasangan patok oleh Belanda untuk pembangunan jalan yang melintasi tanah dan juga makam para leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Pemasangan ini terjadi tanpa izin dari kerajaan sehingga ditentang oleh Pangeran Diponegoro. Sebab khusus terjadinya Perang Diponegoro yaitu provokasi yang dilakukan oleh pihak Belanda untuk merencanakan pembuatan jalan menerobos tanah Pangeran Diponegoro dan juga membongkar makam keramat leluhur Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro tersingkir dari kekuasaan karena telah menolak untuk berkompromi dengan Belanda dan lebih memilih untuk ke Tegalrejo dan memusatkan perhatian pada perkembangan keagamaan. Hal ini membuat Pangeran marah dan membangun pertahanan di Gua Selarong, dan dukungan kepada Pangeran Diponegoro datang dari mana-mana yang membuat pasukan Diponegoro menjadi lebih kuat. Kronologi Perang Diponegoro dari tahun 1825 sampai 1830. Pada bulan Mei 1825, pemerintah Belanda memerintahkan pembangunan jalan dari Yogyakarta ke Magelang lewat Muntilan, mengubah rencananya dan membelokkan jalan itu melewati Tegalrejo. Jalan itu melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro. Beliau memutuskan untuk mengangkat senjata melawan Belanda. Pada bulan Juli tanggal 20 1825, Belanda mengepung kediaman Pangeran Diponegoro, tetapi Belanda tidak berhasil menangkap beliau. Akhirnya Belanda membakar habis kediaman Pangeran. Sebelumnya, Pangeran pergi menyelamatkan diri ke arah barat menuju desa Bekso di Kabupaten Kulon Progo, lalu ke selatan sampai di Goa Selarong. Goa ini terletak di Dusun Kentolan Lor, Goa Sari, Pajangan, Bantul. Kemudian Goa Selarong ini dijadikan sebagai basis pasukan. Setelah penyerangan itu, dimulailah perang besar selama 5 tahun lamanya. Rakyat pribumi bersatu di bawah kepemimpinan Diponegoro. Perjuangan Diponegoro dibantu oleh Kiai Maja, yaitu sebagai tangan kanannya dan juga sebagai sepupunya. Pada tahun 1827, Belanda menyerang Diponegoro menggunakan sistem benteng sehingga pasukan Diponegoro terjepit. Lalu pada tahun 1829, Kiai Mojo, pimpinan spiritual pemberontakan, berhasil ditangkap oleh Belanda. Kemudian Pangeran Mangkubumi dan Panglima utamanya, Sentot Alibasa, menyerahkan diri kepada Belanda. Pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Di sana, Pangeran Diponegoro menyatakan akan bersedia menyerahkan diri jika sisa anggota laskarnya dilepaskan. Akhir Perang Diponegoro pada tanggal 12 Juli 1833 sampai 18 Januari 1855, Pangeran Diponegoro diasingkan ke Makassar. Beliau tinggal di Benteng Fort Rotterdam di Makassar hingga wafat. Terima kasih, saya mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.